dari unit kerja SDN 02 Banjar Jawa. Waktu dan tempat kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Luli Subianti selaku mentor Tilok 12 SD Negeri 3 Beji, Bapak Ibu peserta seminar orientasi P3K yang saya hormati pula. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat pada kita semua sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan seminar orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi P3K pada SD Negeri 2 Banjar Jawa Kabupaten Pemalang tahun 2023. Shalawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan agung Nabi Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Untuk yang pertama, perkenalkanlah saya Erni Ernawati, unit kerja SD Negeri 2 Banjar Jawa. Saya akan memaparkan pelaksanaan orientasi P3K. Tujuan pelaksanaan orientasi: 1. Pengenalan tugas dan fungsi ASN. 2. Pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. 3. Pemahaman dan penyediaan informasi kepada P3K yang baru diangkat. 4. Diharapkan mampu mengaktualisasi nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajiban dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerjanya. Visi dan misi Kabupaten Pemalang. Visi: terwujudnya Kabupaten Pemalang yang adil, makmur, agamis, dan mandiri. Misi: 1. Mewujudkan rasa aman, ketentraman, dan ketertiban masyarakat. 2. Mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih. 3. Mewujudkan pembangunan mental dan karakter masyarakat yang agamis, toleran, dan gotong royong. 4. Mewujudkan keterpaduan pembangunan pedesaan dan perkotaan. 5. Mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis pada potensi lokal. 6. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang kuat dan berkesinambungan. Visi misi SD Negeri 2 Banjar Jawa. Visi: terwujudnya peserta didik yang beriman, cerdas, terampil, mandiri, dan berwawasan global. Misinya: menanamkan keimanan melalui pengamalan ajaran agama, mengoptimalkan proses pembelajaran dan bimbingan, membina kemandirian peserta didik melalui kegiatan pembiasaan yang terencana dan berkesinambungan, menjalin kerjasama yang harmonis antar warga sekolah dan lembaga lain yang terkait, mengembangkan bidang ilmu dan teknologi berdasarkan bakat, minat, dan potensi peserta didik. Rencana kerja tahunan saya ada 5 rencana kerja. Saya angkat 5 isu. Yang pertama, Partaja Matokasi. Apa itu? 4 kata ajaib. Maaf, tolong, terima kasih, dan permisi. Kemudian pengembangan gerakan membaca di sekolah. Pembiasaan budaya positif, bersalaman sebelum dan sesudah pulang. Pelaksanaan program sekolah Jumat bersih dan Jumat sehat. Gerakan One Day One Word. Yang saya angkat isunya adalah Partaja Matokasi. 4 kata ajaib. Maaf, tolong, terima kasih, dan permisi. Kenapa saya angkat itu? Karena saya menilai seiring berkembangnya zaman, anak-anak peserta didik kita kurang adanya etika dan sopan santun serta tanggung jawab yang berkaitan dengan moral pada peserta didik dalam lingkungan sekolah SD Negeri 2 Banjar Jawa. Misalnya anak-anak itu kalau meminta tolong tidak disertai dengan kata tolong. Kemudian minta tolong dibukakan botol minum misalnya. Ini bukakan dong botol saya. Seperti itu, tidak ada kata tolongnya. Kemudian apabila masuk ruang guru,
anak-anak langsung selonong masuk aja. Bisa kadang-kadang ibu gurunya sedang buka minuman, baru masuk saja sudah Bu Erna, udah panggil-panggil, tidak ada kata permisi. Itu saya anggap berkurangnya etika dan moral pada peserta didik. Judul program yang saya buat, peningkatan perkembangan moral peserta didik melalui penerapan pembiasaan Pataja Motivasi. 4 kata ajaib, maaf, tolong, terima kasih dan permisi di SD Negeri 2 Banjarjaya. Saya jelaskan dulu 4 kata ajaibnya. Maaf, kata maaf menunjukkan sikap hormat terhadap norma dan rasa tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Kata maaf mengajarkan peserta didik berlaku jujur bila melakukan kesalahan. Jadi anak-anak dilatih jujur terlebih dahulu dengan cara mengakui kesalahan yang telah dia perbuat. Kemudian tolong, peserta didik diajarkan meminta bantuan dengan sopan dan tidak terkesan memerintah. Kalau ada kata tolongnya, lawan bicara atau orang yang dimintai tolong itu merasa dihargai, tidak diperintah. Kemudian kata terima kasih menunjukkan sikap menghargai bantuan dan kontribusi seseorang yang telah membantu. Misalnya dengan dibantu membuka tutup botol, misalnya, kemudian dibantu mengerjakan sesuatu, anak-anak mengucapkan terima kasih. Permisi, dengan membiasakan kata permisi, peserta didik dibiasakan penekanan etika dan tata krama sosial. Jadi anak-anak kalau melewati orang yang sedang duduk-duduk, orang yang lebih tua ataupun tidak, dia mengucapkan kata permisi. Kemudian rencana kerja saya, Pataja Motivasi. Tahapan kegiatannya yang pertama, mengenalkan apa itu 4 kata ajaib kepada peserta didik. Yang kedua, guru dan peserta didik berdiskusi apa yang harus dilakukan jika melakukan hal-hal yang menimbulkan akibat tidak baik untuk orang lain. Misalnya, masuk ke kantor tidak mengucapkan permisi, akibatnya apa? Nah, itu dianggap tidak sopan. Kemudian apabila ditolong teman tidak mengucapkan terima kasih, itu akibatnya apa? Tidak menghargai bantuan orang lain, misalnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, mencari contoh apa saja yang sudah dilakukan di lingkungan sekolah dan di lingkungan rumah. Apakah sudah menerapkan Pataja Motivasi atau belum? Di sekolah kita berikan contoh kepada anak-anak, permintaan maaf, tolong, terima kasih dan permisi. Apakah anak-anak sudah menerapkan? Itu di reminder setiap hari, diulang-ulang agar anak-anak membiasakan menerapkan 4 kata ajaib tersebut. Peserta didik mempraktekkan Pataja Motivasi dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah. Kemudian output atau hasil kegiatan dan tahapannya. 1. Peserta didik berlaku jujur apabila melakukan kesalahan, mau mengakui kesalahan. Kemudian yang kedua, dengan kata tolong, peserta didik mampu meminta bantuan dengan sopan, tidak terkesan memerintah. Yang ketiga, peserta didik lebih menghargai bantuan dan kontribusi orang lain. Yang keempat, outputnya guru dan peserta didik bisa menciptakan lagu 4 kata ajaib. Penerapan nilai-nilai berakhlaknya, yang 1, berorientasi pelayanan, yaitu ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, melakukan perbaikan tiada henti. Yang kedua, akuntabel, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Yang ketiga, harmonis, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Yang keempat, kolaboratif, terbuka dalam bekerja sama dengan siapapun. Kesimpulannya, dari hasil pengamatan penerapan Pataja Motivasi pada peserta didik saya, khususnya saya ngajar di kelas 1 SD yang anaknya belum tahu, lebih banyak belum tahu apa itu sopan santun, etika, norma, dan sebagainya, maka kegiatan penerapan 4 kata ajaib ini, maaf, tolong, terima kasih, dan permisi di SD 2 Banjarjaya diharapkan dapat meningkatkan perkembangan moral dan etika peserta didik baik di sekolah maupun di rumah. Kegiatan ini sesuai dengan
Kabupaten Pemalang, yaitu mewujudkan pembangunan mental dan karakter masyarakat yang agamis, toleran, dan gotong royong. Teman-teman Bapak Ibu semuanya, kita bersama-sama menyanyikan lagu 4 Kata Ajaib. Satu, tiga. Kalau berbuat salah bilang maaf. Kalau butuh bantuan bilang tolong. Kalau dapat hadiah ucap terima kasih. Kalau kau mau lewat ucapkan permisi. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ada pantun dari saya, menggoreng ikan dicampur bakmi. Digoreng jangan sampai hangus. Cukup sekian presentasi dari kami. Semoga matra kami berjalan terus. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Terima kasih untuk penyampaian yang sudah disampaikan oleh Ibu Erni Ernawati. Selanjutnya sesi tanya jawab, monggo Ibu Lili Subianti, barangkali ada yang mau ditanyakan kepada Ibu Erni, kami persilakan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menanyakan mengenai kata maaf, tolong, terima kasih, dan permisi. Kok disebut kata ajaib? Kalau selama ini anak-anak akrabnya dengan kantong ajaib dan Doraemon, untuk dijelaskan. Terima kasih Bulis atas pertanyaannya. 4 kata ajaib, ya saya ingat 4 kata makasih, 4 aja makasih. Itu kenapa disebut ajaib? Itu kata yang sangat sederhana, tapi sangat berimpact, sangat luar biasa untuk kita berinteraksi dengan lawan bicara. Misalnya itu kata itu mempunyai kekuatan yang sangat besar kepada kita memperlakukan lawan bicara kita. Dengan 4 kata ajaib, kenapa disebut kata ajaib itu? Karena yang pertama, misalnya tadi dengan kata maaf, kita lebih melatih diri untuk berlaku jujur, untuk mengakui kesalahan. Impactnya sangat luar biasa, walaupun hanya kata maaf. Dibandingkan dengan kita tidak mengucapkan maaf, sudah tahu salah, tidak meminta maaf pula. Nah itu sudah sangat negatif, orang itu sudah dianggap sangat negatif. Kemudian kata tolong misalnya, apalagi tolong, sudah diberi bantuan, sudah diberi sesuatu, tidak sudah diberi bantuan, membutuhkan bantuan tapi tidak mengucapkan tolong. Kesannya kita seperti memerintah orang, memerintah. Jadi kita di sini dengan 4 kata itu dianggap kita itu lebih memanusiakan manusia. Orang lebih merasa dihargai. Makanya 4 kata itu disebut kata-kata yang ajaib. Mata Ibu. Terima kasih atas penjelasannya. Untuk pertanyaan yang kedua, tadi mungkin saya kurang itu ya karena tadi ada gangguan anak-anak. Apa yang diharapkan dari peserta didik untuk membiasakan mengucapkan kata ajaib? Khususnya di SD, lingkungan SD Negeri 2 Banjarjawa, yang kami harapkan anak-anak lebih menjaga, menerapkan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah, bahkan inginnya diterapkan juga di lingkungan sehari-hari, di kehidupan sehari-hari, lingkungan rumah maupun lingkungan masyarakat. Dan inginnya seorang guru, khususnya saya, memberikan penekanan karakter kepada anak, kebiasaan positif dari 4 kata itu. Misalnya dimulai dengan anak-anak itu masuk ruang guru dengan permisi, kemudian meminta tolong apabila membutuhkan bantuan, kemudian mengucapkan terima kasih apabila diberi sesuatu ataupun mendapatkan sesuatu bantuan, dan mengucapkan kata terima kasih kepada orang-orang yang sudah membantu. Jadi
inginnya semua peserta didik, bukan hanya peserta didik, semua warga SD Negeri 2 Banjardawa memberikan dampak positif untuk menerapkan kata-kata tersebut dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya di lingkungan sekolah, tapi juga di lingkungan rumah, bahkan sampai mereka dewasa itu sudah menjadi karakter anak-anak, membiasakan kata-kata itu. Maten tulis. Terima kasih atas penjelasannya. Boleh diberi tepuk tangan yang meriah. Ibu matur suwun. Terima kasih untuk materi yang sudah disampaikan Ibu Erni Ernawati. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya